selamat pagi anak-anak ibu yang baik-baik semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi sebelum kita mulai pembahasan kita hari ini tentang berpikir dan bersikap positif, jadi alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik anak-anak, jadi hari ini karena seharusnya kita vikon karena tidak jadi vikon, jadi ibu berinisiatif untuk membuat video ini ya. Jadi di layar HP kalian sudah melihat yang namanya judul dari pembahasan kita dan mendengar suara ibu. Berpikir dan bersikap positif, tolong didengarkan semuanya ya, jangan lain-lain kalian nanti ibu tanya satu-satu nanti pas vikon berikutnya. Jadi pertemuan pembahasan kita hari ini akan dibagi menjadi 2 pertemuan, hari ini di WA dan minggu depan mudah-mudahan bisa bertemu di Zoom ya. Oke, jadi tujuan dari pembahasan kita hari ini itu mana dapat memahami dan menerapkan berpikir positif serta mencapai pribadi yang mampu berpikir positif atau berperilaku dan bersikap positif gitu ya. Jadi itu tujuan dari pembahasan kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, jadi kalau yang mungkin kemarin sempat ibu mau janjiin main game gitu ya, karena udah keburu daring. Ya udah kita main gamenya di daring aja ya. Jadi di sini ada permainan tebak gambar. Kalian ibu minta untuk menebak gambar yang ada sekarang ini. Nah, oke, jadi anak-anak ini dia gambarnya. Oke, kalian ada 2 pertanyaan di sini. Gambar apa yang pertama anak-anak lihat itu? Setelah melihat gambar sepintas, kalian melihat gambar apa gitu ya. Nanti dijawab ini pakai pesan suara di WA grup, boleh. Habis itu yang kedua, bisakah kamu melihat gambar orang di sini? Ya, kalau dapat nanti boleh kalian bilang, kalau enggak apa-apa. Ya, jadi apa yang kalian temukan di gambar ini boleh kalian bilang ya. Saya melihat burung gitu boleh, apa gitu boleh ya. Jadi dari jawaban kalian bisa dinilai kalian tuh seperti apa gitu. Oke. Ya, baik, kita lanjut lagi ke persepsi. Nah, berpikir positif itu sangat penting dalam kehidupan karena akan membuat tekanan hidup yang dihadapi ikut teratasi. Jadi apa ya itu berpikir positif kan gitu ya. Berpikiran positif itu adalah berpikiran yang baik, berpikiran yang jernih. Kalau berpikiran negatif itu akan menimbulkan kalian berpikiran yang tidak-tidak, seperti halnya sering menonton video-video yang tidak baik seperti itu ya. Jadi itu akan membuat otak kalian itu kotor gitu. Kalian tidak akan bisa berpikiran positif kalau kalian sering menonton video-video yang kotor seperti itu ya. Video-video yang belum pantas kalian tonton, apalagi ada siswa yang masuk grup video porno gitu. Ibu sangat menyayangkan sekali ya. Sebenarnya kalian itu umur kalian berapa? 14 kan? 14 kan? 14-15 tahun kan? Kok kalian bisa-bisanya nonton hal seperti itu? Itu kan video 18 tahun plus kan gitu. Umur kalian kan masih di bawah 18 plus. Kok kalian berani nonton video-video seperti itu? Bagi anak-anak yang senang menonton video seperti itu ya, ini penting sekali pembahasan kita hari ini. Jadi cobalah kalian itu berpikiran yang positif. Nah, jangan menghasut otak kalian tuh dengan hal-hal yang negatif seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini pentingnya berpikir positif. Nah, dalam menghadapi kehidupan sering ada tantangan dan masalah, namun sebaiknya
adalah kita tetap tabah dan berpikir positif dari dinamika kehidupan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi dalam kehidupan, baik itu dalam kehidupan kalian di rumah, di sekolah, di masyarakat, kalian itu adalah seorang individu, adalah makhluk sosial di mana kalian itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi kalian itu hidup berdampingan dengan orang lain, berdampingan dengan alam sekitar, tumbuh-tumbuhan dan hewan gitu ya. Jadi intinya kalian tuh hidup berdampingan gitu. Jadi kalian harus bisa memahami seperti apa lingkungan kita, bagaimana pergaulan kita, karena setiap eh, lingkungan itu dapat membentuk apa? Kepribadian seseorang. Jadi bagaimana cara kalian berpikir itu tergantung dari bagaimana cara kalian bergaul, bagaimana cara kalian berpikir seperti itu ya, berpikir tentang apa namanya tadi tentang kehidupan kalian seperti apa gitu ya. Nah, setelah itu di sini manfaat berpikir positif dan senyum. Selain berpikir, kalian juga harus apa? Bersikap. Bersikap apa? Ramah, seperti itu ya. Jasmani tubuh kita menjadi sehat, tidak sakit-sakitan, karena urat saraf kita menjadi tidak tegang. Jadi kalau kita sering senyum, nggak mengkerut aja, munjuk aja gitu ya. Jadi kalau ketemu orang tuh senyum, biasakan ketemu orang sapa, senyum, sapa seperti itu ya. Jadi apa namanya itu kita tuh sudah membuat diri kita tuh tambah umur, tambah sehat jadinya kalau kita rajin tersenyum ya seperti itu. Terus dapat mendinginkan suasana hati yang marah dan emosi. Coba deh, kalau umpamanya kalian lagi marah, bisa senyum enggak? Pasti enggak bisa senyum, karena lagi marah. Tapi coba dipaksain dikit senyum, pasti damai rasanya hatinya nak ya. Dicoba ya nanti ya, kalau kalian lagi emosi sama seseorang gitu, kalian senyum. Jangan ketawa, senyum ya. Oke. Hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, saraf tidak tegang dan bekerja akan menjadi lebih bersemangat. Jadi maksudnya di sini manfaat berpikir positif dan senyum. Jadi dari berpikir positif, banyak kalian memiliki masalah dengan teman kalian. Kalian dibilang ini, digosipin, terus kan banyak tuh ya yang seneng ngegibah, kata kalian itu ngegosip. Nah, ini coba deh balikin sekarang. Saya pernah nggak ngegosipin orang lain gitu ya. Jadi kalau pernah, berpikirlah positif. Oh, pantas aja orang itu ngegosipin kita. Orang saya juga pernah ngegosipin dia gitu. Ya, senyum langsung. Damai dah jadinya. Oh, sudah impas jadinya saya. Seperti itu ya. Nah, lain halnya kalau umpamanya kalian baik gitu, nggak pernah ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba ada orang yang menyakiti hati kita gitu, gimana caranya senyum bu gitu kan. Ya senyumin aja, berpikiran yang positif, ya udah deh. Juga kalau kita berpikiran yang negatif nanti malah kita yang rugi kan, seperti itu ya. Jadi senyumin aja. Jadi intinya senyum itu adalah obat yang paling mujarab ketika kita ingin berpikiran positif gitu nah. Oke, menuju sukses berpikir positif. Menuju sukses berpikir positif maksudnya apa ya? Siapa yang ingin sukses? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Saya, semua orang pengen sukses ya. Oke, terus kuncinya jangan sekali-sekali berpikiran nih negatif. Tapi enggak bisa bu, pasti ada aja berpikiran negatif. Ya benar sekali. Jadi setiap orang pasti punya pikiran yang negatif kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun kan gitu ya. Jadi sekarang kita belajar sama-sama untuk berpikiran positif ya, biar menjadi orang sukses. Karena kebanyakan orang sukses itu dia berpikirnya mungkin dari sisi orang lain. Jadi
berpikirnya positif seperti itu ya. Nah, buang jauh-jauh hal negatif. Juga kalimat-kalimat negatif dalam pikiran kita. Nah, pernah nggak kalian dengar? Kalau kalian senang nonton kata-kata mutiara gitu ya, penyemangat di pagi hari gitu, itu yang harus kalian ucapkan setiap hari. Yuk, saya bisa, saya mampu, saya semangat, saya sehat gitu ya. Itu kata-kata positif. Jadi jangan bilang, aduh saya nggak bisa, jangan bilang aduh gitu ya. Aduh itu kan sakit tuh. Padahal kalian nggak sakit tapi bilang aduh, berarti kalian kan mengharapkan untuk sakit kan gitu. Nah, jadi kembali lagi, kata-kata adalah doa. Jadi berkata-katalah yang positif anak-anak ya. Jadi seperti apa kata-kata positif tadi? Saya semangat, saya bisa, saya mampu gitu ya. Oke, jangan ada lagi kalimat-kalimat seperti, nah nih, pasti gagal, kami belum pernah melakukannya, kami tidak sanggup melakukannya, saya belum siap melakukannya. Nah, seperti itu. Itu bukan tanggung jawab kami. Nah, seperti itu contohnya, Nana, dan sebagainya. Jadi, hilangkan kata-kata kurang percaya diri, kurang yakin. Jadi, walaupun nggak yakin, tanamkan pada pikiran kalian bahwa saya bisa, saya mampu, saya pasti mampu melaksanakan apa gitu ya. Umpamanya lagi ulangan gitu. Yuk jawab dulu sendiri, pasti bisa gitu ya. Oke, Nana. Nah, sampai sana dulu video yang pertama ini ya. Jadi biar nggak kepanjangan, nanti nggak bisa Ibu kirim, nanti kita lanjut lagi. Baik anak-anak, kita lanjut lagi. Di sini ada 12 cara membangun sikap berpikir positif. Oke, ya. Yang pertama, kamu bisa memilih bersikap optimis. Ya, optimis. Kalian udah tahu lah optimis seperti apa. Yang kedua, kamu bisa memilih menerima segalanya apa adanya. Jadi ikhlas, seperti itu ya. Yang ketiga, kamu bisa memilih cepat pulih. Yuk semangat yuk gitu ya. Jadi dengan cara berpikir, berkata, bertindak itu bisa memulihkan diri kalian sendiri, bukan orang lain. Jadi yang bisa membantu diri kalian itu adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain ya. Yang keempat, kamu bisa memilih cerita. 5, kamu bisa memilih bersikap antusias. Yang keenam, kamu bisa memilih lebih peka. Yang ketujuh, kamu bisa memilih humor. 8, kamu bisa memilih sportif. 9, kamu bisa memilih rendah hati. 10, kamu bisa memilih bersyukur. 11, kamu bisa memilih beriman. 12, kamu bisa memilih berpengharapan. Jadi berpengharapan itu memiliki harapan, memiliki tujuan hidup. Mulai sekarang dah berpikir, suatu saat nanti saya ingin menjadi seorang yang bisa membahagiakan orang tua saya. Pasti saya bisa gitu. Itu contohnya ya. Oke. Jadi sampai di sana tentang berpikir dan bersikap positif, berpikir positif, bersikap positif. Nah, ini tambahan sedikit ya Nana ya. Jadi sejujurnya Ibu tidak suka yang adanya anak-anak yang ikut grup-grup yang merugikan seperti grup-grup porno itu ya Nana ya. Jadi yang merasa di HP-nya itu ada ikut grup, walaupun itu sengaja ataupun tidak disengaja, Ibu minta tolong kalian keluar dari grup itu anak-anak ya, karena itu dapat merugikan diri kalian sendiri. Kan HP kalian yang pegang, kalian yang tahu. Ibu rasa pasti orang tua kalian jarang mengontrol HP kalian. Walaupun ada HP kalian dikontrol sama orang tua, pasti kalian tidak ikut grup itu. Tapi yang jarang dikontrol oleh orang tua, yang ikut grup itu, Ibu mohon dengan sangat, mulai sekarang detik ini keluar dari grup itu anak-anak ya. Jadi dari pembahasan kita hari ini, agar tidak adanya yang namanya pikiran yang negatif gitu, baik itu berpikir negatif terhadap orang lain, teman di sekolah, maupun terhadap diri kita sendiri gitu ya. Jadi
kurangi hal-hal yang negatif gitu. Kalau itu sudah kalian kan sudah tahu mana yang bagus, mana yang positif, mana yang negatif untuk diri kita sendiri, itu kalian sudah tahu. Jadi mulai sekarang belajarlah untuk memilah-milah grup mana yang bagus buat saya, yang dapat membuat saya lebih menjadi orang yang lebih baik lagi, seperti itu Nana ya. Jadi nanti kalian bisa, selain kalian menjawab dari apa namanya itu, ice breaking yang di depan tadi, nanti kalian coba berikan contoh bagaimana sih menurut kalian cara kalian berpikir positif terus bersikap positif dalam pergaulan kalian sehari-hari. Seperti itu ya. Oke, nanti jawabannya kalian kirim pakai pesan suara di WA grup boleh, tapi alangkah baiknya di WA grup aja ya, nggak usah japri ya, biar sekalian ibu nanti tahu siapa yang sudah menyimak video yang ibu kirimkan sama yang tidak menyimak ya. Jadi ibu harapkan sekali lagi tolong WA-nya diisi nama sama nomor absen kalian, jangan tidak ada nama, tidak isi foto. Jadi kalau bisa isi foto kalian, isi nama sama nomor absen. Oke, yang terakhir ibu ucapkan terima kasih anak-anak. Salam sehat buat kalian semua. Ingat jaga protokol kesehatannya jika kalian keluar rumah. Oke, terima kasih anak-anak.